Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Puasa Ramadan adalah kewajiban sebagai umat Islam yang sudah diwajibkan oleh Allah kepada hambanya. Ini adalah tanda-tanda orang yang beriman. Karena yang melaksanakan puasa Ramadan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Kenapa ayat itu diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bukan ya ayyuhal Islam. Karena yang dipanggil, yang diimbau oleh Allah khusus untuk orang yang beriman. Maka puasa itu kita laksanakan dengan penuh tulus dan ikhlas. Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu laka ma taqaddama min dzambi. Siapa-siapa yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan, insya Allah Allah akan ampunkan segala dosa-dosa kita yang berlalu. Maka puasa Ramadan adalah salah satu kendaraan umat Islam orang yang beriman untuk menuju ampunan Allah. Dengan syarat itu laksanakan puasa Ramadan dengan penuh tulus dan ikhlas. Maka puasa itu dibagi kepada tiga pembagian. Yang pertama namanya puasa kawas. Yang pertama namanya puasa orang awam. Yang kedua puasa orang kawas. Dan yang ketiga puasa orang kawasul kawas. Namanya dikatakan puasa orang awam anu sekedar manahan lapa awit dan lita. Tak lain pada itu. Ini ikut ditujukan kepada anak-anak yang baru balik dan berakal. Kenapa? Anu manahan lapa lita dan awit. Masalah yang lain ini tidak bisa menahan. Kalau anak-anak mau puasa payah wak ngobo-ngobo. Agak latihan hak dikusuan. Agak tabaco ni awak kamala puasa di suah lalu. Agak tasapui puasa pada batalan yang buat semoga masuk surga. Kalau para lu sampai puasa sebulan dia hadiah. Itu puasa anak-anak yang baru balik dan berakal. Nah itu wajib juga kita suruh, kita aja sabok ketek tangan-tangan. Gadang tak bau-bau, tua tahu batido, lah gadang lah tua jadi perangai. Kalau tidak didasari dengan mengajar anak kita berpuasa, anak-anak berpuasa sampai dewasa, akhirnya nanti ini tidak amuah berpuasa. Banyak alasan yang lain. Yang kedua puasa orang kawas. Ini udah merikik sedikit. Di balik ini manahan lapa dan ahus, ini manahan sifat ma'ani yang tujuannya daripada pekerjaan yang mungkar dan dilarang sehingga bisa membatalkan puasa Ramadan. Nyotahan mata dari mencolok dan indah elok. Nyo pandangkan cematunya kepada jalan kebenaran, kepada jalan kebaikan. Malam Ramadan lo bawa bertadarus untuk menyabui membaca ayat-ayat Allah agar puasa Ramadan setitik uruh yang kita baca, satu uruh yang kita baca Al-Quran yang kita untaikan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala merupakan ibadah yang tidak ada tarada pahala di sisi Allah, berlipat ganda karena bulan Ramadan itu adalah bertabur pahala. Maka orang kawas tadi ijo menjaga matunya agar malam nyobal tadarus membaca Al-Quran, siang nyobaco mencari matunya untuk mencari kepada jalan kebenaran. Nyobaco talengo, nyojago talengo daripada mandanga yang tidak diredai oleh Allah. Dijaga mulut ketika berbicara. Berbicara mengecek yang tidak patut, yang tidak mungkin tidak buah mengecek. Kenapa? Lebih
lebih baik diam daripada bicara, yang kalau bicara itu bisa membuat hati orang tersakiti. Sebab merpati batan wejau, jatuh ke lantai pecah bala, lupuh hati bukan dek pisau, kan tapi karena getar pedola. Nah, orang kawas kalau bawa puasa, no jago lidah, no caliak orang nak kata sibuang, no caliak orang nak kata antua, no jauh daripada mempakece orang, jauh daripada membuilah. Kalau itu ini menahan diri, menahan mulut, menahan perkataan daripada bicara yang bisa membatalkan puasa lo. Sebab bicara yang bisa membatalkan puasa, yang bisa mengguntiang hati orang, menganai hati orang, menyinggung perasaan orang. Karena lidah lebih tajam daripada pedang. Al fitnah tuhasadu minal katli. Fitnah aswang siasa, tungkek patiang, adu domba lebih kejam daripada pembunuhan. Orang kawas, orang puasa nang satike kawas inyo menahan lidahnya daripada membuat yang menyakiti hati orang, yang menyinggung perasaan orang. Nyo bau lidahnya untuk zikir, menyebut nama Allah, menyebut asma al-husna, membaca Al-Quran dengan salawat. Semoga hatinya selalu damai dengan zikir dan membaca Al-Quran. Inilah orang kawas. Nyo jago hiduang, nyo jago kaki. Kalau kaki suatu saat bisa juga salah melangkah kepada jalan yang salah. Kalau tangan juga salah, bisa salah suatu waktu mengambil kepada jalan yang salah. Nah, orang kawas tadi dibaliknya menahan lapar dan haus dari mulai tabik pijar, daripada imsak sampai puasa Ramadan dibatalkan, sampai nyoba buka puasa, ini selalu menjaga anggota yang tujuan untuk meridai diri dari Allah, menjaga daripada segala yang dilarang Allah. Inilah orang yang beriman, orang yang bertakwa, yang selalu menjaga langkah-langkahnya daripada yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Eko puasa orang kawas. Orang kawas ko rombongan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kawas, yang menjaga puasa awak daripada yang membatalkan, yang menjaga lidah awak daripada menyinggung perasaan orang, sehingga dengan perasaan orang tersinggung bisa membatalkan puasa awak, menjaga kaki awak, menjaga tangan awak, yang lebih lagi menjaga hati kita selalu dekat dengan zikirullah, menyebut nama Allah, mendekatkan diri kepada Allah sampai paham kepada Allah dengan tauhid dan marifat yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang kawas. Hati kita jaga. Hati kalau tidak bisa kita jaga, maka hati kita bisa juga menghancurkan hati dan perasaan orang lain. Karena apa? Al-qalbu amirul jasad. Hati adalah raja di batang tubuh. Kalau hati awak tidak bisa kita kendalikan, maka anggota tubuh awak juga tidak bisa kita kendalikan. Tapi kalau hati awak sudah bisa kita kendalikan, maka anggota tubuh awak yang tujuan insya Allah bisa kita kendalikan. Maka itu, mari kita kendalikan hati awak daripada yang membuat, yang berprasangka, yang bersifat iri dengki, yang SMS susah mencari orang senang, yang jauh daripada keridhaan Allah, agar hati awak tadi selalu lunak dan lembut dibawa untuk sujud, mengabdi, memperhambakan diri dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa orang kawas. Yang ketiga, puasa kawasul kawas. Nama itu puasa kawasul kawas. Di balik ini menahan lapar dengan haus, nyo jago lidah anggota yang tujuh daripada yang membatalkan puasa, nyo jago kaki dan tangan, nyo jago mata dan hidung, nyo jago telinga dan hati. Di balik itu paham dan tauhidnya selalu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Iman, Islam, tauhid dan marifat. Iman percaya kepada Allah, Islam menjalankan syariat Allah, tauhid mengesahkan Allah, ma'rifat paham dan pandangan yang langsung kepada hadrat Allah. Ini ikut paham para guru-guru awak, para ulama-ulama yang ceramah, yang mana ulama tadi sudah diakui iman dan tauhidnya, sudah diakui tauhid dan marifatnya. Bisa disebut beliau adalah orang-orang yang sampai, yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya awak tindak katakan itu mang iriang-iriang paling kurang.